Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan orang yang mengajarkannya. Belajar ringan, membaca Al-Quran, metode Kamali. Metode Kamali ini memang diambil dari nama saya. Nah, cara belajar metode Kamali ini banyak menggunakan otak kanan. Karena Quran berbahasa Arab, kita akan mencoba dengan menggunakan literatur Indonesia yang nanti kita transfer ke bacaan Al-Quran itu sendiri. Dukung program ini dengan subscribe, like, dan share kepada saudara-saudara kita. Dan kalau nanti kemudian berkembang, insya Allah akan kami lanjutkan dengan membuat pesantren yang semuanya melalui program akselerasi, percepatan. Kalau dulu kami belajar lama baca Quran, insya Allah 8 episode, kalau kita ikuti dengan serius, dengan fokus, insya Allah kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa, khususnya kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, membaca Al-Quran itu adalah ibadah yang nilainya sangat besar di sisi Allah, dinilai per huruf. Setiap huruf kita membaca Al-Quran, Allah ganjar dengan pahala, bahkan setiap huruf dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Di dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa, coba lihat ke layar yang ada. Di sini ada satu goresan yang terdiri dari 4 bentuk sesungguhnya. 1, 2, 3, 4. Ini goresan ini adalah huruf-huruf yang ada di dalam satu kata, dan kata ini sangat populer. Semua orang tahu atau pernah mendengar kata ini. Bunyinya adalah Islam. Islam ini terdiri dari kata I, terus ini S, ini la, yang ini mu. Dalam bahasa Al-Quran kita baca Islamu, tapi dalam sehari-hari kita baca menjadi Islam. 4 huruf ini ada yang sendiri, ada yang posisinya di awal, ada yang posisinya di tengah, ada yang posisinya di akhir. Kita lihat sekarang ke bawahnya, ya. Nah, lihat ini huruf pertama ini potongannya ada di sini, kita turunkan. Ini terputus dengan huruf berikutnya, ya. Andai kata huruf ini diletakkan di sini, bentuknya tidak lagi seperti ini, tetapi putus seperti ini, ya. Putus. Ini huruf berikutnya nggak boleh disambung. Demikian juga kalau di tengah sama seperti ini, dan di akhir bentuknya seperti ini. Jadi tidak boleh disambung dengan huruf berikutnya. Ya, kita lihat sekarang huruf yang ini, ya, terus huruf yang ini posisinya di awal, maka posisinya adalah, coba kita lihat, nah kan sama ini ya, posisinya di awal, artinya jadi awal yang sambungan. Kalau posisinya sambungan, maka ini dipotong sedikit, jadilah seperti ini. Kalau posisinya nanti di tengah, di posisi lamnya sama juga dengan ini, maka bentuknya seperti ini. Dan kalau di akhir, ini yang membedakannya, turun sedikit. Kan kalau tunggal, ini bentuknya seperti sikat gigi, ya, atau seperti sisirnya ibu-ibu, ya.
Ini huruf yang ini disebut dengan S tadi. Bahasa Qur'annya namanya sin, ya. Nanti kita sebut ulang, ya. Berikutnya kita huruf yang di tengah. Huruf yang di tengah ini kita tarik ke sini, coba sekarang kita ketok. Nah, dia ini nih, posisinya di tengah. Bagaimana kalau posisinya di awal? Bentuknya begini, ya. Seperti apa ini? L terbalik. Lam sama dengan posisi L terbalik bahasa Indonesia. Kalau di ujung, maka L-nya ini lengkung ke bawah seperti pancing. Dan sama bentuknya seperti yang bentuk tunggal ini. Ya. Bentuknya mirip dengan pancing. Yang suka mancing, ada yang suka mancing? Ya. Itu di pemirsa yang di rumah yang suka mancing, lihat aja pancingnya ini, begini bentuknya. Ya. Berikutnya yang huruf yang keempat. Ini adalah huruf M, huruf mim. Nah, posisinya di akhir, maka kita letakkan di akhir. Ini dia. Ya. Bagaimana kalau dia di tengah? Yang nampak hanya ini, yang seperti rempelak ini. Ya, tahu rempelak? Rempelak ayam. Ya. Yang ini juga sama, kepalanya aja yang ada. Nah, kalau sendirian, bentuknya seperti ini, seperti toge. Ya, seperti toge. Oke, sekarang adik-adik yang di studio sama ibu-ibu ya ikut, dan juga di rumah silahkan diikuti namanya sekarang ya. Kita kasih nama. Ini namanya alif. Apa? Alif. 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 Ya, ini alif awal. Awal apa? Alif tunggal ya. Yang tengah ini alif tengah. Alif awal sama alif tunggal sama ya. Nah, kalau alif akhir seperti ini ya. Jangan terkecoh nanti dengan huruf ini, ya. Bedanya ini ke sana, ini ke situ, ya. Yang kedua, ini namanya huruf sin. Apa? Sin. Sin. Sama dengan dalam bahasa Indonesia namanya S. Apa? S. Ya, S. Bukan es batu, ya. S. Sin. Coba ucapkan. Sin. 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 Sin, ya. Kemudian yang ini namanya lam. Apa? Lam. Ya, dalam bahasa Indonesia namanya L. Ya, L ya. Yang terakhir ini namanya mim. Apa? Mim. Ya, bahasa Indonesia namanya M. Apa? M. Nah, kebetulan ya, huruf alif ini tidak ada dalam bahasa Indonesia. Ya. Nggak ada dalam bahasa Indonesia. Mana ada huruf alif bahasa Indonesia? Nggak ada ya. Tapi huruf S ada. Huruf L ada, huruf M ada, dan sama ya, tidak ada perubahan. Nanti yang ada beda-bedanya nanti kita coba dengan cara yang bagus dan ringan ya. Sekarang saya ulangi, alif ini putus ya. Ini putus dan di sini juga tidak boleh disambung. Alif. Alif ini tidak bisa berbunyi ya. S ini juga tidak bisa bunyi sebelum ada tandanya. Tanda bunyinya disebut dengan shackle. Apa? Shackle. Shackle ya. Shackle kita lihat sekarang tanda bunyi itu. Dan tanda bunyinya nanti kita lihat berikut ini ya. Tunggu kita lihat sekarang. Sekarang ini yang disebut dengan shackle tadi. Tanda bunyinya ya. Ini ada tanda, ini ada tanda, ini tanda, ini tanda. Sekarang ini posisinya di atas huruf. Yang di atas huruf ini tanda bunyi A. Apa? A. Namanya fathah. Apa? Bukan fatkah ya. Fathah. Apa? Fathah. Iya, bunyinya A. Apa? A. Ya. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Yaitu tanda yang di bawah. Ini kan di atas tadi ya. Ini di bawah. Di bawah ini bunyinya I. Apa? I. Nah, di sini kita taruh di bawah. I ya. Tetapi untuk ini, khusus untuk alif, sebetulnya bukan I-nya alif, tapi yang punya adalah hamzah. Nanti kita lihat pada berikutnya ya. Tapi ini bunyinya jadi I. Kemudian sekarang ada posisinya seperti koma ini. Ya. Di sini namanya I tadi disebutnya kasroh. Apa? Kasroh. Kasroh. Bukan katro ya, kasroh ya. Kasroh ya.
Nah, sekarang bentuknya koma ini, ya. Ini ada U, ya. Sana juga U, ya. Ini namanya dummah. Apa? Dumah. Dummah. Dumah. Ya, bunyinya U. Apa? Bunyinya U. Oke, sekarang sehingga kita tahu sekarang ini apa bunyinya tadi? I. Nah, satu lagi, ini ada yang tandanya bulat. Ya, tandanya bulat. Ini namanya konsonan. Konsonan dalam bahasa Indonesia, ya, dalam bahasa Arab disebut dengan sakin, apa? Sakin. Ada orang yang nyebutnya sukun. Sukun itu ada buah-buah namanya sukun. Nah, tapi ini bukan yang itu, ya. Boleh kita nyebut dengan sakin, apa? Sakin. Sakit, bukan sakit, ya. Sukun, ya. Ya, sukun. Nah, kalau sukun ini bulat, tandanya 0, berarti tidak A, tidak I, tidak U. Berarti contohnya ini tadi, S, ya, dibacanya jadi S. Kalau ini disambung I dengan S jadi is. L tambah A tambah jadi la. M tambah U jadi mu. Ya, jadi lam, fathah jadi la. Mim, dumah jadi mu. Nah, inilah dia tandanya itu. Baru akan bunyi, dan kalau sudah bunyi, namanya tanda ini menjadi tanda harokat. Yang diketuk berdasarkan satu huruf sudah dikasih sakel, maka dia memperoleh ketukan satu ketukan atau satu harokat. Baik, kita teruskan dulu. Kalau I ini I ditaruh di atas menjadi A. Ini menjadi I. Kalau di depan ini jadi U. A, I, U. Nah, huruf alif ini tidak boleh mati, tidak boleh pakai sukun. Kalau sukun, ini jadilah dia berubah menjadi hamzah. Ya, jadi U, ya. Sini A, I, U kalau disambung, ya. Sekarang kalau kita taruh di atas, jadi sa. Taruh ini tandanya di bawah menjadi si. Yang pakai begini ini jadi su. Sedangkan yang ini jadi es. Coba gabung sa dengan es jadi sas. Ini si, ini su. Oke, cerdas-cerdas nih. Mudah-mudahan yang di rumah, yang di mana saja berada, ngikutin juga bisa seperti itu. Oke, sekarang la. Tandanya sekarang yang tengah berarti ini la, ya. Kemudian kalau di bawah menjadi li. Kalau mati atau tanda sukun menjadi al. La tambah al jadi apa bunyinya? Ya. Kalau al tambah u jadi lu, ya. Oke. Berikutnya kita lihat kemana larinya. Itu tadi la, ya. Sekarang mu, ya. Kita lihat mu. Mu ini ke sini dia, mu, ya. Dikasih tanda ini jadi bunyinya mu. Kalau M ini dikasih tanda di atas akan berbunyi menjadi ma. Kalau dikasih tanda di bawah menjadi mi. Kalau tandanya sukun menjadi ya. Jadi di sini Islamu belum bisa dibaca Islam, tapi Islamu. Ya, terus sekarang kita sambung dulu kepada bentuk berikutnya, ya, dan kita baca, ya. Oke, kita lihat, ya. Coba yang di studio ikut, ya, yang di rumah juga ikut, ya. Saya ketok satu ini ikut, ya. A, I, U, A, Sa, Es, Si, Su, Lu, Li, La, Al, Ma, Mi, Mu. Oke, sekarang yang saya tunjuk, saya nggak ikut, ya. Yang saya tunjuk dibaca, ya. A, I, U, E, Sa, Es, Si, Su, Lu, Li, La, El, Gabung. Lal, Ma, Mi, Mu. Oke, ya. Jadi ini sudah berbunyi, ya. Tadi hanya sepotong-sepotong, sekarang sudah lengkap. Ada yang tanda atas, ada tanda sukun, tanda kasroh, tanda dummah. Tanda dummah, tanda kasroh, tanda
fathah. Tanda U jadi lu, li, la ditambah dengan el. Ma, mi, mu. Kita teruskan dulu. Sekarang kita coba baca 2 huruf. Tadi 1 huruf. Sekarang ini tandanya, tandanya hilang ini ya. Kita ganti dengan bunyinya di sini si ya, apa? Si. Ya. Tadi kita sudah belajar bunyi 1 huruf ya. Dia udah dikasih sakal bunyinya A, I, dan U. Sekarang kita gabung. Tapi sebelum kita gabung supaya ketukannya bagus, ikuti dulu ketukannya. Belajar ketuk dulu, coba pakai tepuk tangan. Coba, kalau saya bilang tepuk 1, maka nepuknya cuma sekali. Coba ya. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 3. Iya. Tepuk pramuka. Iya. Nah, kan lebih kan? Tuh, coba diulang nih. Tepuk pramuka. Ini ada 2 huruf, berarti ketukannya juga 2. Perhatikan ke sini ya. A, si. Coba. Kita pakai ini juga diketuk ya. Tanda yang ini, tanda jarak ini diketukan juga. Nanti kita coba dengan tidak kasih jarak. Coba, siap ya. 1, 2, 3. Oh, yang di studio ini sudah lancar. Bagaimana di rumah? Sudah lancar? Ya. Coba kita ulang ya sekali lagi. Coba 1, 2, 3. Oke. Ada di antara kalian yang berani nyoba sendiri? Ya. Kita coba Fahri ya. Asih, Ali, Ami, Sula, Sumi, Sui, Lisa, Lia, Lima. Oke, sekarang dicoba ini. Ini si cewek atu ini namanya siapa ini? Amira ya. Coba Amira ini sekarang baca ya, diketuk sama Bu ini, kamu baca. Asih, Ali, Ami, Sula, Sumi, Sui, Lisa, Lia, Lima. Wow, pinter juga sih. Sekarang kita ulangi bersama-sama ya. Yang di rumah maupun di studio. 1, 2, 3. Asih, Ali, Ami, Sula, Sumi, Sui, Lisa, Lia, Lima. Oke, sekarang kita ketuk tapi tidak pakai jarak. Oke, berarti ini nggak pakai ketukan ya. Ini tanda jarak ini tidak dikasih ketukan. Ketukannya langsung. Oke, siap? Di rumah siap-siap ya, ikutin ketukan dari kami. Siap, 1, 2, 3. Asih, Ali, Ami, Sula, Sumi, Sui, Lisa, Lia, Lima. Oke, sekarang yang tidak pakai tepuk tangan, tapi geleng kepala. Asih, Ali. Asih, Ali, Ami, Sula, Sumi, Sui, Lisa, Lia, Lima. Oke. Kita coba dengan 3 huruf ya. 3 huruf. Ini kan baru 2 ini ya. Kita coba yang 2 huruf, yang 3 huruf. Pelan-pelan dulu. Coba. Ini bunyinya apa? Ini. Kalau digabung jadi? Isim, Ini. U, Ini. Li, Li. Tambah S jadi? Ulis, Oles. Ini. Ma, Ini. Sa, Ini. Em, Ma. Jadi bunyinya? Masam. Tahu masam? Apa coba? Asem ya. Siapa yang suka makan sayur masam? Oh, ya. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak di rumah ini masam bunyinya. Ini Mu, Lu, Es, mulus. Mulus, Yang rajin cuci mobil mengkilap jadi mulus. Ya. Berikutnya ini bunyinya apa? I,
Tambah L jadi il. Ini il. Ilmu. Wah, mudah-mudahan jadi punya ilmu belajarnya. Ini ya, A apalah? Kenapa? Tidak disambung. Jadi mu'as. Sambung sama S jadi mu'as. Ini ada A, li, A. Sekarang kita ulang ya. Ketukannya ini langsung ya. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan ikutin ketukan Buya. Siap, 1, 2, 3. Isim. Tulis. Masam. Mulus. Ilmu. Mu'as. Kali'ah. Ya, hati-hati ini banyak yang suka keliru ini ya. Ibu-ibu di rumah juga ikutin nih, Ibu Yani ini yang mau baca. Ya, siap. 1, 2, 3. Isim, tulis, masam, mulus, ilmu, mu'as, ali'ah. Oke, ya. Sekarang lebih cepat ya semuanya. 1, 2, 3, mulai. Isim. Tulis. Masam. Mulus. Ilmu. Mu'as. Kali'ah. Ya. Sekarang yang ditepuk kakinya ya, jadi suaranya nggak ada ya. Isim. Tulis. Masam. Mulus. Ilmu. Mu'as. Kali'ah. Sambil kepalanya goyang ya. Isim, ulis dan terusnya ya. Ya, dengan kepalanya ikut goyang. Siap, 1, 2, 3, mulai. Isim. Tulis. Masam. Mulus. Ilmu. Mu'as. Kali'ah. Oke, berarti sudah lancar semua nih. Berarti hurufnya ada alif, apa tadi? Alif, sin, lam, sama mim. Sudah bisa kita sambung. Sekarang kita berikutnya ya. Hurufnya lebih dari 3 huruf. Nah, kita lihat nih. Ini ada berapa huruf ini? Ini, ini. Hah? Huruf apa nih? Ya, terus ini? 4 ya. Coba kita lihat ya. Kita baca coba pelan-pelan. Ikutin ini ketukan. Usulmu apa? Usul. Terus? Tahu Islam kan? Islam agama kita. Terus? Salim. Terus? Muslim. Malu. Ya, malu. Jangan ditambah in ya. Nanti jadi malu-maluin. Ya. Ya, coba kita baca ulang ya. Pelan-pelan, lebih cepat sedikit aja. Siap, ya pelan-pelan dulu ya. Siap, 1, 2, 3. Salah. Usulmu. Islam. Salim. Muslim. Malu. Oke, sekarang kita dengarkan si Fahri dulu. Fahri. Salasa usulmu Islam salim muslim malu. Oke, Fahri pinter. Coba sekarang Furqon. Siap, Furqon. 1, 2, 3. Salasa usulmu Islam salim muslim malu. Iya, pinter. Ya, sekarang kita baca ini 1 kali tarik napas. Ya, Buya yang bacakan dulu ya, perhatikan. Salasa usulmu Islam salim muslim malu. Ya, kayak orang ngaji beneran ya, padahal masih bahasa Indonesia. Ingat, tarik napas ya. 1 kali tarik napas. 1, 2, tarik napas. Stop. Wah, ada yang duluan. 1, 2, tarik napas. Salasa usulmu Islam salim muslim malu. Ya, kita akan lanjutkan. Setiap pertemuan kita hanya belajar 4 huruf. Insya Allah dalam 7 atau 8 kali pertemuan,
semua huruf-hurufnya sudah kita pelajari dan insya Allah bisa baca Quran. Nanti dalam 7 atau 8 episode, ikuti semua. Insya Allah pada episode terakhir, ke-8 sudah bisa baca Quran, nanti baru kita lanjutkan. Oke para pemirsa, dan juga anak-anakku di studio, termasuk ibu yang ikut di studio, terima kasih untuk pelajaran pertama. Jangan lupa nanti sambung lagi di pelajaran kedua. Di rumah juga siap-siap dengan pelajaran kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.